Nah, Bapak Ibu, di mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi ada juga beberapa materi saya itu mengenai konvergensi teknologi. Nah, kalau kita mau lihat asal usulnya ini konvergensi jurnalisme, itu kita harus kembali melihat konvergensi teknologi. Nah, konvergensi teknologi itu adalah penggabungan beberapa platform teknologi ke dalam satu sistem. Misalnya teknologi jarak jauh, teknologi percetakan jarak jauh. Di situ antara teknologi mesin dengan teknologi remote di situ di convergence. Kemudian akhirnya muncul era industri 4.0. Di situ convergence antara teknologi komunikasi, teknologi elektronik, dan teknologi digital. Nah, jadi ini teknologi convergence di dunia industri itu sudah terjadi ya. Di dunia teknologi sudah terjadi. Nah, kemudian muncul konvergensi media. Karena dulu media itu terpisah-pisah antara media cetak, media elektronik yang terdiri radio dan televisi, kemudian media online, kemudian media animasi, grafis, ya, itu terpisah-pisah dulu. Nah, kemudian dengan adanya teknologi digital, maka semua media konvensional ini itu diubah, mengalami satu transformasi bentuk menjadi format digital. Media cetak dulunya dicetak di atas kertas, muncul kemudian media cetak dalam bentuk e-paper. Jadi teks, foto itu ditampilkan dalam bentuk digital. Dulu radio itu kita terima yang dipancarkan oleh stasiun radio. Sekarang ini kita bisa mendengar radio melalui aplikasi atau melalui streaming atau melalui podcast. Kemudian muncul juga media televisi berbasis online. Misalnya media sosial YouTube yang kemudian digunakan sebagai media untuk memproduksi konten multimedia atau konten video. Nah, ini mengalami transformasi. Bapak Ibu, kalau kita memahami konvergensi teknologi, itu kita bisa pahami dalam dua model. Konvergensi teknologi bisa berarti alat-alat itu digabung sehingga menjadi satu alat-alat yang baru. Misalnya, mesin cetak dulunya dikendalikan oleh manusia untuk mencetak. Kemudian ketika ada teknologi remote jarak jauh, maka kita bisa mengendalikan percetakan itu dari jarak jauh. Berarti ini yang konvergen ini adalah mesin-mesinnya, alat-alatnya. Dan hampir semua alat-alat yang kita gunakan sekarang itu sudah konvergen. Misalnya kita punya AC, itu ada remote-nya, televisi ada remote-nya. Dulu kan tidak ada tuh remote-nya televisi. Ya. Kemudian kita punya mesin cuci, itu ada programnya, ya. Itu semua adalah perangkat-perangkat alat-alat konvergens. Mobil sudah ada map-nya, sudah ada ini pembaca jalanan, kontur secara elektronik, itu semua ada model-model konvergens. Ini satu. Jadi konvergens bisa berarti perpaduan mesin-mesin, antara mesin dengan mesin. Nanti muncul ini perpaduan antara teknologi mesin yang menciptakan robot dengan teknologi komputer yang melahirkan artificial intelligence. Sehingga nanti tuh robot itu bisa berpikir seperti manusia. Ini konvergens juga. Kemudian yang kedua, konvergens juga bisa berarti perpaduan berbagai format pesan ke dalam format digital. Oke? Jadi
untuk pengertian pertama itu konvergen secara fisikal dalam bentuk perangkat keras. Sementara konvergens dalam pengertian yang kedua itu adalah perpaduan berbagai format pesan yang bisa diproses di dalam satu platform atau dalam satu sistem informasi. Misalnya, satu sistem informasi bisa membaca teks, bisa mengolah suara, bisa mengolah video, bisa mengolah data, bisa menampilkan animasi, bisa menampilkan grafis, bisa bekerja secara bersamaan dengan berbagai format. Nah, ini pengertian konvergens yang kedua. Oke. Jadi saudara sekalian, ketika kita bicara konvergens teknologi, bisa berarti ada beberapa organisasi, misalnya perusahaan surat kabar, kemudian bergabung dengan perusahaan radio dan perusahaan televisi. Nah, jadi ini dia terjadi konvergens di tingkat organisasi. Jadi ini nanti muncul satu organisasi, satu perusahaan punya mesin cetak, punya stasiun radio, punya stasiun TV. Ini berarti konvergens secara fisikal, konvergens dalam organisasi. Namun bisa juga konvergens berarti satu organisasi, tapi mengelola 3 format pesan, 3 format informasi yang akan disampaikan kepada halayak. Misalnya, dia bikin e-paper, kemudian dia juga bikin radio online, misalnya podcast, kemudian juga buat produksi video. Kemudian dia juga melayani misalnya pengolahan dan distribusi data digital. Nah, ini sudah terjadi konvergens. Satu perusahaan. Konvergensi yang mudah kita lihat ini sekarang ini di marketplace. Seperti di Shopee. Shopee dulunya hanya menjual barang dulu secara online. Sekarang ada lagi nih, sekarang Shopee menjual makanan juga, menjual apa di sekitar kita ya. Kemudian ada juga lagi tempat menyimpan uang. Kita bisa nabung. Seperti Gojek, dulu cuma ojek, kemudian ada car-nya, kemudian ada lagi makanan, food-nya, macam-macam. Gitu itu berkembang. Jadi dia menggunakan itu model-model konvergens. Oke? Karena memang dalam kondisi sekarang ini, kalau kita mau cepat berkembang itu kita harus konvergens. Nah, konvergensi teknologi melahirkan konvergensi organisasi. Konvergensi organisasi melahirkan konvergensi media. Setelah terjadi konvergensi media, lahirlah konvergensi jurnalisme.